Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Xiao Lei dan Xiao Zuobin di lapangan saling berpandangan, lalu mereka berhenti ragu-ragu, mengangguk berat, dan bentuk tubuh mereka segera mundur dari jarak puluhan kaki. Pada saat yang sama, Xiao Yan menoleh dan melirik Xiao Dingtian, yang mengerutkan kening di atas panggung dan menatap Xiao Dingtian di sini. Sudut mulutnya mengangkat radian, dan kemudian telapak tangannya melambai dari udara tipis. Dalam sekejap, penguasa hitam besar itu jatuh ke tangannya dalam sekejap. Dimulai dengan penguasa yang berat, dia membawa angin penuh penindasan, menunjuk ke tanah secara miring, dan angin berburu yang kuat meniup debu di tanah. Kemudian dia memberikan kejutan yang parah. Dengarkan saja kepulan, nyala api yang mengamuk menutupi seluruh penguasa raksasa dalam sekejap mata, dan suhu antara langit dan bumi juga meningkat tajam pada saat ini. Ini benar-benar api yang aneh. Di mimbar, Xiao Dingtian melihat api yang mengamuk menutupi seluruh penguasa. Ketika matanya netral, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan para tetua lainnya di sini juga menatap api yang menempel pada penggaris dengan ekspresi terkejut, dan matanya menunjukkan warna yang panas. Ekspresi secara bertahap kembali ke ketidakpedulian. Telapak tangan Xiao Yan yang memegang penggaris besar menjadi semakin erat. Sesaat kemudian, telapak kakinya tiba-tiba maju selangkah. Di tempat mereka mendarat, lempengan batu hitam yang sangat keras tiba-tiba keluar dari beberapa celah. Pada saat yang sama, gelombang momentum dan tekanan juga menyapu keluar dari tubuh Xiao Yan. Sorak-sorai dingin ketidakpedulian menyebar ke seluruh penonton. Xiao Yan, Sanxing Yuanzong, tolong beri aku saranmu. Wow, begitu dia mengatakan ini, orang-orang yang hadir tidak bisa menahan tangis, dan kegemparan terdengar di seluruh hadirin. Mata yang tak terhitung jumlahnya segera terfokus pada Xiao Yan, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Apakah orang ini gila? Dia akan bertarung 1 lawan 2. Beberapa tahun yang lalu, Xiao Lei dan Xiao Zuobin tidak akan kalah dengannya. Sekarang Xiao Yan berani menjadi begitu besar sehingga dia bisa mengalahkan 2 dengan 1. Itu di luar kemampuannya. Aku takut aku tahu aku akan kalah, jadi aku ingin menggunakannya sebagai alasan. Di meja tetua, setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, para tetua segera mendengar ledakan diskusi. Sebagai ajudan Xiao Dingtian, orang-orang ini secara alami membenci langkah Xiao Yan. Sebaliknya, mereka adalah yang terakhir saat ini. Mereka menatap Xiao Yan dengan heran. Bahkan dia tidak menyangka Xiao Yan akan menjadi sangat gila. Hei, apakah kamu memecahkan toples? Atau apakah kamu memiliki kartu mematikan seperti leluhurnya? Xiao Qian sepertinya berkomentar bercanda, tapi ini jatuh ke telinga Xiao Dingtian, yang membuat jantung Xiao Dingtian berdebar. Dalam benaknya, ada seringai di wajah Xiao Yan ketika dia melihat ke sini. Di lubuk hatinya, ada suasana hati yang gelisah tanpa sadar. Jika kamu ingin meletakkan semua telurmu dalam satu keranjang, itu tergantung pada bagaimana dia kalah. Setelah waktu yang lama, Xiao Dingtian mendengus dingin. Kemudian dia berhenti memberi perhatian lebih, duduk kembali di kursinya dan melihat ke lapangan saat ini dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, ketika Xiao Lei dan Xiao Zuobin merasakan momentum kuat di tubuh Xiao Yan, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengangguk sedikit. Selain itu, momentum arogan ini saja sudah cukup untuk membuat mereka menghadapinya dengan jujur. Oke, kita di sini. Dengan minuman hangat, mereka melangkah maju bersama, melambaikan tangan, dan melemparkan senjata mereka. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan 2 momentum dan tekanan yang kuat, yang menyapu penonton lagi pada saat ini. Xiao Zuobin, Yuanzong bintang 4, bertarung. Xiao Lei, Yuanzong bintang 5, minta perang. Begitu kata-kata itu jatuh, semua orang di antara hadirin segera membuat kegemparan lagi. Prestasi Xiao Yan saja sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar generasi muda kebangsaan Xiao yang hadir. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa pencapaian Xiao Zuobin dan Xiao Lei bahkan lebih mengerikan. Sebuah sekte sumber bintang 4 dan sekte sumber bintang 5, salah satu dari mereka memiliki prestasi lebih dari Xiao Yan. Pada saat ini, yang terakhir harus menghadapi mereka pada saat yang sama. Ada perbedaan mutlak dalam kekuatan. Secara alami, hasil dari pertempuran ini terbukti dengan sendirinya.
Pada saat ini, ketika Xiao Yan merasakan momentum yang lebih menakjubkan dari tubuh Xiao Lei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam sedikit pun. Situasi saat ini secara alami adalah hal terakhir yang ingin dia lihat. Tidak apa-apa jika pihak lain adalah dua sekte sumber bintang 4, tetapi jika ada satu sekte sumber bintang 5 lagi, seluruh situasi tidak mudah dikendalikan. Meskipun tampaknya hanya ada sedikit perbedaan di antara keduanya, ketika sampai pada pertempuran yang sebenarnya, celah seperti itu seperti jurang di langit. Selain itu, budidaya Xiao Yan baru saja menembus Sansing Yuanzong. Di lapangan, dengan napas yang naik di tubuh ketiga orang itu, suasana tiba-tiba mengembun di platform batu besar, dan keributan di sekitarnya berangsur-angsur menjadi sunyi. Mata semua orang terfokus pada 3 orang, menunggu datangnya wabah. Minum. Di tengah arena, Xiao Yan perlahan menutup matanya dan menarik napas panjang. Segera, matanya tiba-tiba terbuka. Di matanya yang gelap, nyala api melintas, dan sumber gas yang bergejolak tiba-tiba menyembur keluar dari permukaan tubuhnya. Hampir pada saat yang sama, dia mengeluarkan minuman rendah di mulutnya, dan telapak kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya tiba-tiba menerobos kehampaan dan bergegas langsung ke dua orang yang berlawanan. Dan, tanpa terlalu banyak kemewahan, tabrakan antara kedua belah pihak adalah cara paling eksplosif untuk bertabrakan di satu tempat. Penguasa besar yang dibungkus oleh api bertabrakan dengan tombak ungu yang dihantui oleh kilat. Dengungan besar membuat kekosongan yang tak terlihat melonjak sejenak. Sungguh kekuatan yang berat. Merasakan kekuatan luar biasa dari penguasa raksasa, wajah Xiao Lei sedikit berubah. Lalu dia tiba-tiba melangkah mundur, lalu mengayunkan senjata panjangnya dan menikam tubuh Xiao Yan di bawah sambaran petir. Ding-ding. Bagian depan tombak tajam dan serangannya cepat dan keras, tetapi sebaliknya, penguasa raksasa yang lebar dan kuat tidak jatuh ke tangan Xiao Yan. Bagian depan penggaris berputar satu demi satu untuk menahan semua bayangan senjata. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat di atasnya juga membuat mulut harimau Xiao Lei dengan pistol panjangnya menyakitkan. Setelah 100 kali tabrakan, keduanya bertarung semakin sengit, dan metode tubuh berkedip lebih cepat, sehingga beberapa anak Xiao di tribun tidak dapat melihat bentuk tubuh spesifik mereka, sementara yang lain menatap mereka dengan wajah panas, tidak mau lepaskan sejenak, dan berseru dari waktu ke waktu. Pada saat ini, Xiao Zuobin di sisi lain memegang pedang panjang dan melambaikannya. Bayangan Taoisme secara bertahap memadat dalam kehampaan, dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Saat pedang panjangnya tiba-tiba melambai secara horizontal, tubuhnya bergegas ke depan. Pada saat yang sama, lampu pedang itu juga membawa suara tajam memecah udara dan menembak Xiao Yan. Saudara Xiao Yan, hati-hati. Ini adalah keterampilan aslinya yang terkenal. Angin yang jatuh membelah pedang bayangan. Xiao Lei mengguncang Xiao Yan kembali dalam satu gerakan dan mengingatkannya dengan tawa. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tidak menoleh ke belakang, tapi dia menutupi seluruh hadirin dengan kekuatan jiwanya yang agung. Dia membiarkan bayangan pedang itu menembak. Penguasa besar di tangannya lebih tinggi dari kepalanya, nyala api mengembun, dan kemudian dia tiba-tiba menebang. Cobalah gerakanku, 7 kali untuk mematahkan penguasa langit. Cimang yang mengejutkan tiba-tiba melesat, dan wajah Xiao Lei menunjukkan warna yang tidak terduga. Tanpa diduga, Xiao Yan mengabaikan di belakangnya dan menyerang dirinya sendiri. Dia tidak berani ragu saat itu. Pistol panjang di tangannya berputar, cahaya guntur berkedip, dan sumber gas yang bergejolak berkumpul dengan liar. Dalam sekejap mata, dia telah mengembun menjadi naga guntur di senjata panjang, dan kemudian menusuk ke depan. Guntur menggerakkan langit. Ledakan. Kedua keterampilan bertarung itu saling bertabrakan, dan suara ledakan terdengar. Xiao Lei mundur dengan cepat. Melihat ke atas, masih belum ada situasi khusus di pusat ledakan energi, tapi dia bisa melihat dengan jelas. Di tengah medan yang dipenuhi energi, serangkaian penggaris dan tenda meledak, mengirimkan serangkaian suara tabrakan, menghancurkan bayangan pedang yang jatuh seperti badai hujan. Di tengah tempat, Xiao Zuobin memandang Xiao Yan, yang datang dengan cepat. Ada ekspresi terkejut di matanya. Dia sendiri adalah atribut angin, jadi dia cukup sensitif terhadap kecepatan. Namun, Xiao Yan di depannya terkejut bahwa dia bisa meledak dengan kecepatan yang luar biasa dengan budidaya Sansing Yuanzong. Namun, rao begitu.
Ketika tubuh Xiao Yan dekat dengan jarak 10 meter di sekitar tubuhnya, dia dengan lembut menunjuk tanah dengan jari kakinya, dan tubuhnya langsung berkedip. Dalam sekejap, dia telah muncul di sisi Xiao Yan, bersilangan dengan tubuh sebelumnya. Dalam sekejap, pedang panjang di tangan Xiao Zuobin melambai secara horizontal, dan pedang tajam Qi menembus kekosongan dan diarahkan ke titik vital Xiao Yan. His. Namun, tepat ketika cahaya pedang hendak mengenai tubuh Xiao Yan, tubuh Xiao Yan anehnya tenggelam dalam kehampaan di matanya yang terkejut. Pada saat berikutnya, di belakang Xiao Zuobin, sebuah telapak tangan perlahan menempel di punggungnya. Dengan sedikit shock, tubuhnya langsung melesat ke depan. Sampai belasan kaki jauhnya, dia berhenti dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia segera melihat kembali ke lapangan dan kehilangan suaranya. Apa yang kamu pahami bukanlah jalan api, tetapi jalan kehampaan. Hehe. Aku tidak pernah mengatakannya. Yang aku mengerti adalah jalan api. Pada saat ini, tawa olok-olok samar tiba-tiba datang dari belakang Xiao Zuobin. Ketika dia menoleh, dia segera melihat Xiao Yan dengan senyum di wajahnya. Saat ini, dia merasa terkejut lagi di hatinya. Tut, sepertinya kami semua meremehkanmu. Pada saat ini, Xiao Lei maju lagi, mengangkat tangannya dan melihat jejak darah di mata dan telapak tangannya. Mereka tidak bisa menahan senyum. Mereka telah berlatih di luar begitu lama. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menderita karena mereka meremehkan kekuatan orang lain. Meskipun ada beberapa alasan untuk kekuatan tempur Xiao Yan yang luar biasa, ini benar-benar membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Hei, kalau begitu, kita harus menunjukkan keterampilan yang lebih nyata. Sosok Xiao Zuobin melintas dan tiba-tiba muncul di samping Xiao Lei. Mereka saling memandang dan tersenyum. Kemudian mereka melihat Xiao Yan di depan mereka dan bercanda. Hei, dikatakan bahwa saudara Xiao Yan juga telah mengembangkan Dewa Kemarahan Api, salah satu dari 3 kemarahan dewa. Ini tidak sebagus hari ini. Mari kita coba. Anda Dewa Kemarahan Api sebanding dengan Dewa Kemarahan Guntur dan Dewa Kemarahan Angin. Feng Shen marah. Thor marah. Di arena, Xiao Lei dan Xiao Zuobin dengan cepat saling memandang, dan kemudian mengangguk berat. Mereka kembali dengan pemahaman diam-diam. Dalam sekejap mata, mereka tampaknya telah muncul di arena dekat auditorium. Ketiga orang itu berjauhan, meninggalkan ruang besar satu sama lain. Dengan 2 sorakan naik ke langit, sumber gas yang bergejolak juga menyembur keluar dari tubuh mereka. Antara langit dan bumi, badai berubah tajam dan bergemuruh. Mereka berkumpul di atas kepala kedua tubuh dan secara bertahap berubah menjadi 2 tubuh besar yang kokoh. Momentum yang sangat berat dan kuat juga dengan cepat menyebar dari mereka, yang membuat semua anak Xiao yang hadir menunjukkan wajah terkejut mereka. Dibandingkan dengan apa yang telah mereka lihat sebelumnya, 2 dewa besar di depan mereka dapat dianggap sebagai kemarahan Dewa Angin yang sebenarnya dan kemarahan Dewa Guntur. Guntur ungu tebal mengelilingi Kolosus seperti ular boa. Petir berbalik. Ketika udara netral, ada suara berderak. Melihat dari dekat, kehampaan yang tak terlihat dihancurkan oleh Guntur. Dalam kehampaan di sekitar, ular ungu petir yang tak terhitung jumlahnya berenang seperti makhluk hidup, jaring Guntur besar terbentuk, dan Xiao Lei, yang ada di dalamnya, melonjak lagi. Di sisi lain, Xiao Zuobin juga tidak mau menunjukkan kelemahan. Angin berangsur-angsur naik, langit dan bumi ingin berubah. Badai astringen menyapu seluruh penonton. Hati orang-orang yang menghubungi di dekatnya dipenuhi dengan rasa dingin, dan mata ketakutan tertuju pada mereka. Pada saat ini, beberapa orang di lapangan tidak bisa tidak memiliki rasa kasihan pada Xiao Yan. Penindasan mutlak kultivasi, ditambah dengan keterampilan bertarung yang begitu kuat, bahkan jika Xiao Yan mencoba yang terbaik, dia tidak akan pernah bisa menolaknya. Hahaha, saudara Xiao Yan, Guntur ungu saya adalah variasi di bawah kebetulan. Kekuatannya lebih baik daripada Guntur biasa. Area 1000 Guntur, ini adalah teknik rahasia yang saya buat. Saya tidak tahu seberapa yakin Anda. Petik 2. Xiao Lei tertawa terbahak-bahak, menunjukkan makna heroik dalam kata-katanya. Piton Guntur yang tertanam di tubuhnya juga memberikan raungan rendah, dengan momentum yang luar biasa. Jatuh ke dalam jurang angin, ini adalah rahasia yang saya pelajari ketika saya sedang berlatih kemarahan Dewa Angin. Saudara Xiao Yan, bisakah Anda menghentikannya? Xiao Zuobin tersenyum, tubuhnya bergetar, dan langkahnya melangkah maju. Di medan pertempuran yang begitu besar,
ada tekanan angin yang mengerikan jatuh dari langit. Seluruh platform batu tampaknya jatuh ke dalam jurang yang tak terbatas dalam sekejap. Bahkan wajah Xiao Yan saat ini mau tak mau berubah. Sungguh menakjubkan bahwa itu semua adalah rahasia yang dibuat sendiri. Tekanan angin tak berujung yang jatuh dari atas juga membuat tubuh Xiao Yan sedikit tenggelam saat ini. Ada jalan rahasia di mulutnya, tetapi tidak ada rasa takut di hatinya. Di bawah tekanan angin, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap dua tubuh yang menjulang tinggi. Dia tidak bisa menahan senyum gila di sudut mulutnya. Dia belum bertemu situasi seperti itu untuk waktu yang lama. Hari ini, dia akan bertarung dengan gembira. Minum. Tiba-tiba, disertai dengan raungan yang jelas dan tinggi, Xiao Yan keluar dari mulutnya. Tubuhnya yang tenggelam tiba-tiba bergetar dengan kuat, dan tanah di bawah kakinya pecah seketika. Sebuah momentum yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuh itu berdiri. Xiao Yan tidak banyak bergerak, tetapi mengangkat tangannya dan bertepuk tangan dengan keras. Anehnya, ada suara berat seperti tabrakan emas dan besi di antara telapak tangannya. Pada saat yang sama, semburan cahaya keemasan yang menyilaukan pecah di tubuh Xiao Yan. Gajah raksasa. Tubuh emas itu kental dan bersinar terang. Ketika penonton melihatnya, momentum dominan yang dipancarkan dari tubuh emas tinggi tidak kurang dari dua yang sebelumnya. Tetapi sebelum mereka berpikir sebaliknya, tubuh emas yang tinggi itu tiba-tiba mengangkat rambutnya dan minum seperti guntur yang berat. Pilar api yang luar biasa tiba-tiba meledak, dan kemudian semua orang di antara penonton terkejut, dengan cepat menutupi tubuh emas dan berubah menjadi tubuh api dalam sekejap mata. Amarah Dewa Api. Juxiang Jue sangat cocok dengan kemarahan Huo Shen, dan tampilan ekstrim dari kekuatan fisik dan sumber Qi membuat keadaan Xiao Yan mencapai ketinggian baru saat ini. Ayo berperang. Raksasa yang diselimuti api itu tiba-tiba memberikan minuman rendah yang berat, dan seluruh tanah bergetar ketika telapak kakinya menginjaknya. Tubuh besar itu menabrak ke depan seperti banteng, tapi Xiao Lei tidak keberatan. Mereka minum dengan keras satu demi satu, diikuti dengan melambaikan tangan mereka yang besar, angin dan guntur, dan bergegas pergi ke Xiao Yan dengan marah. Bang! Ledakan rendah segera terdengar tanpa gas sumber berlebih. Saat ini, hanya riak ruang yang terdistorsi dan pecah yang menyebar di bawah tabrakan ekstrim antara kedua sisi. Arena besar juga hancur menjadi puing-puing selama beberapa tabrakan antara ketiganya saat ini. Ketiganya bertabrakan tanpa keterampilan yang berlebihan, tetapi hanya mengandalkan semua kekuatan mereka sendiri, bertinju menjadi daging, menyia-nyiakan dengan sembarangan, dan melakukan pertarungan fanatik antara ketiganya dengan cara yang paling sederhana. Apa yang disebut avenue itu sederhana, saya rasa begitu. Dengan setiap kepalan tangan jatuh, kekosongan pecah, dan tinju serta telapak tangan berpotongan. Medan pertempuran besar berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap. Hahaha, bagus. Aku sudah hidup dalam bahaya selama 2 tahun. Aku sudah lama tidak melakukan hal seperti ini. Kakak Xiao Yan benar-benar baik. Selamat bersenang-senang. Ketiga orang itu bertabrakan dengan keras seperti ledakan. Ketika mereka menjauh satu sama lain untuk jarak, Xiao Lei tidak bisa menahan tawa dan memutar tubuhnya. Di bawah gambar virtual besar, suara benturan tulang yang berderak segera terdengar. Kemudian matanya berbalik, tetapi mereka melihat Xiao Zuobin di satu sisi. Mereka diam-diam mengerti dan tersenyum. Kemudian mereka dengan cepat mengangkat tangan dan menjepit jari mereka, aksinya sangat konsisten. Saudara Xiao Yan, gerakan ini diciptakan bersama oleh saudara-saudaraku. Itu juga dengan bantuan kemarahan angin dan guntur. Jika kamu bisa mengalahkanku hari ini, kamu akan dianggap memenangkan pertempuran ini. Bagaimana? Tawa terdengar, dan orang-orang yang hadir benar-benar melihat bahwa bayangan virtual besar dari kemarahan Feng Shen dan kemarahan Thor secara bertahap meredup saat ini. Semua energi di dalamnya secara bertahap terintegrasi bersama di bawah kendali pikiran dua orang, dan berubah menjadi gambar virtual yang terjalin dengan angin dan guntur. Pada saat yang sama, itu lebih kuat dari sebelumnya, juga secara bertahap menyebar darinya. Melihat ini, Xiao Yan perlahan menutup matanya dan menghela nafas panjang. Lalu matanya tiba-tiba terbuka. Api yang berbeda tiba-tiba muncul di sepasang mata. Pada saat yang sama, tawa pemberontak juga menyebar. Aku tidak sabar untuk bertarung. Di medan pertempuran seperti sepotong reruntuhan, Xiao Yan dan Wei Anli, dan 3 raksasa berserakan untuk mengungkapkan wajah asli mereka. Pada saat yang sama,
Tepat di depan Xiao Lei dan Xiao Zuobin, gambar virtual aneh yang terjalin dengan angin dan guntur mengembun lagi. Keterampilan bertarung ini dibuat dengan menggabungkan kemarahan angin dan guntur. Meskipun saya tidak berani mengatakan kekuatannya sebanding dengan kekuatan jalan, itu tidak kalah dengan keterampilan bertarung menengah tingkat Italia. Saudara Xiao Yan, hati-hati. Xiao Lei dan istrinya memiliki pemahaman diam-diam dan dengan keras saling mengingatkan bahwa Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengangkat alisnya setelah mendengar pidato tersebut. Ada keterampilan rahasia buatan sendiri di depan dan keterampilan bertarung terintegrasi di belakang. Bakat mereka benar-benar mengerikan. Untuk waktu yang lama, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan segera meludahkannya. Segera setelah sidik jarinya berubah, api yang berbeda keluar dari tubuhnya, dan kemudian dengan cepat berdiferensiasi dan mengembun menjadi 4 api yang berbeda. 4 api yang berbeda mengambang di langit. Suhu tinggi yang mengerikan membuat udara antara langit dan bumi menjadi kering dalam sekejap. Adalah baik bahwa setiap orang di lapangan memiliki keterampilan kultivasi yang baik, yang dapat dilawan. Rao begitu. Di mata banyak orang, masih ada rasa kaget. Api aneh, kekuatan paling tak terkendali di dunia, tidak menyangka bahwa itu tidak hanya muncul di tangan Xiao Yan, tetapi bahkan menguasai 4 jenis. Jumlah seperti itu benar-benar bisa disebut teror. Di kursi tetua saat ini, hampir pada saat Xiao Yan membedakan 4 api, wajah semua orang ditutupi dengan ekspresi tidak percaya yang tebal. Bahkan Xiao Dingtian dan Xiao Qian saat ini dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Apakah itu radang hati yang jatuh? Bukankah itu tubuh lilin api dari tetua Yun Xianzong? Bagaimana karakter seperti itu bisa ditelan dan disempurnakan olehnya? Di suatu tempat di tribun, Xiao Ming yang disandingkan dengan Xiao Xuan dan rombongannya, melihat pemandangan di lapangan, matanya tiba-tiba membeku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Namun, dibandingkan dengan situasi saat ini, adegan berikutnya membuat semua orang yang hadir ketakutan. Dengan ilusi api yang berbeda, Xiao Yan hampir tidak memiliki tindakan yang berlebihan. Dengan tepukan tangannya yang terampil, dia langsung mencampurnya dan dengan cepat menggabungkannya dengan api yang mengamuk. Adegan tiba-tiba ini juga menguatkan mata orang-orang yang hadir sejenak. Kemudian semua orang tidak bisa menahan napas. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia melihat Xiao Yan yang tenang di lapangan, dan ledakan kegemparan terdengar. Orang gila ini, apakah dia mati? Kecuali beberapa, yang lain semua menatap Xiao Yan dengan ngeri. Beberapa penatua di kursi penatua bahkan bangkit untuk menangani kecelakaan itu. Melihat Xiao Dingtian saat ini, setelah keterkejutan pada saat itu, mereka menjadi sangat tenang. Menatap wajah tenang Xiao Yan, mereka lebih khawatir, tapi masih penasaran dengan tingkah lakunya. Mata Xiao Lei menyapu 4 api aneh di depan Xiao Yan, dan kejutan samar melintas di mata mereka. Kemudian mereka saling berpandangan dan tersenyum. Tangan mereka bergerak, dan bayangan sisa muncul. Dengan perubahan sidik jari mereka, gas sumber turbulen disuntikkan ke gambar virtual di depan mereka lebih liar. Hingga suatu saat, deru angin antara langit dan bumi tiba-tiba berhenti seolah-olah diam. Gambar virtual besar yang dikombinasikan dengan angin dan guntur juga secara bertahap berhenti menggeliat. Napas yang menjulang perlahan menyebar darinya. Kekuatan absolut membuat langit dan bumi ini bergetar. Merasakan nafas yang luar biasa dari Kolosus, wajah orang-orang di tribun sekitar arena telah berubah. Di bawah penutup napas yang mengerikan ini, bahkan pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan rasa frustrasi dekaden, napas kematian yang menakjubkan, tanpa sadar mengambang di hati mereka, seolah-olah semua vitalitas berada di bawah kekuatan ini, akan musnah. Sungguh keterampilan bertarung fusi yang luar biasa. Yah, keterampilan bertarung fusi berbeda dari keterampilan bertarung biasa. Kekuatan keterampilan rahasia ini akan sangat ditingkatkan dengan peningkatan terus-menerus dari kekuatan kedua praktisi. Setelah kekuatan ini mencapai puncaknya, itu tidak akan tertandingi. Tanda seru. Di atas tribun, Xiao Dingtian dan Xiao Qian melihat pemandangan ini di lapangan. Mau tak mau mereka menunjukkan ekspresi bahagia di mata lama mereka. Ini berharga untuk generasi mendatang. Langkah ini, kami akan menamakannya, angin, guntur dan kemarahan. Pada saat ini, kedua bersaudara itu tampaknya mengintegrasikan kesadaran mereka, dan jiwa yang gemetar bersenandung perlahan keluar dari mulut mereka, bersama dengan gambar kemarahan angin dan guntur. Langkah ini sangat kuat. Di mimbar,
Xiao Mingyuan menatap patung angin dan guntur yang marah, dan kata-katanya yang rendah juga penuh kekhawatiran. Jangan khawatir, dia tidak akan kalah. Di satu sisi, Xiao Xuan perlahan menghela napas, mengangkat senyum di sudut mulutnya, dan menatap Xiao Yan saat ini. Matanya yang gelap penuh percaya diri. Meskipun dewa raksasa di lapangan itu kuat, kekuatan benda yang terkondensasi di antara tangan Xiao Yan saat ini jelas lebih baik dari itu. Kalian berdua, ambilkan aku teratai kemarahan Buddha dan coba. Di lapangan, Xiao Yan, yang berada di bawah perhatian publik, perlahan membuka tangannya. Pada saat cahaya mekar di telapak tangan, teratai api yang indah juga perlahan mekar. Anehnya, setelah teratai api lahir, suasana di lapangan mendadak hening. Di meja penatua, Xiao Dingtian dan Xiao Qian menatap teratai api di telapak tangan Xiao Yan dengan kaget. Udara sunyi, dan mereka bahkan bisa dengan jelas mendengar detak jantung mereka sendiri. Di bawah perhatian publik, Xiao Yan dengan lembut mengirim tangannya ke depan. Teratai api tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Itu dengan lembut bergoyang dalam kehampaan dan terbang ke depan perlahan. Melihat gambar virtual tubuh yang sangat besar, perbandingan antara keduanya tampak seperti perbedaan antara puncak, awan, dan bangau. Ketika lotus api yang indah melintasi kehampaan, Xiao Lei, yang sedang menunggu dengan tenang, menghela napas lagi, menyatukan tangannya, mencondongkan tubuh ke depan perlahan, dan tekanan mengerikan juga turun dengan jatuhnya raksasa. Angin dan guntur mengamuk. Angin dan ombak yang tak terbatas menyapu kedua sisi seperti tsunami yang tak terlihat. Tekanan angin yang mengerikan jatuh secara langsung. Guntur yang kuat tanpa ampun menerobos kehampaan dan mengarahkan lotus api seperti pistol panjang. Namun, dalam kehampaan yang berjarak kurang dari 1 meter dari teratai api, distorsi aneh itu menghilang. Di langit dan bumi, semua orang menahan napas dan memperhatikan apa yang akan terjadi di lapangan. Pada saat ini, tampaknya bahkan jantung telah berhenti berdetak. Di antara murid yang tak terhitung jumlahnya, ada gambar virtual angin dan guntur besar yang mencerminkan momentum yang luar biasa, bersama dengan lotus api yang tampaknya cemerlang, hingga saat berikutnya, tabrakan yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus. Ledakan, pemadatan atmosfer antara langit dan bumi hanya berlangsung sesaat, dan kemudian tiba-tiba pecah oleh ledakan yang mengguncang bumi. Awan putih di atas langit biru juga tersapu pada saat ini. Tabrakan yang mengerikan, seperti tabrakan meteorit, menimbulkan suara gemetar bumi dalam sekejap. Seluruh arena bergetar saat ini. Di tanah, ada retakan lebar zang yang menyebar seperti jaring laba-laba. Arena yang dibangun oleh seluruh puncak gunung berada di bawah pengaruh gila energi yang begitu mengerikan, cepat runtuh. Hentikan arena dan jangan biarkan energi ini terus menyebar. Tiba-tiba, sorakan Xiao Mingyuan terdengar di alun-alun besar, tetapi tidak menunggu Xiao Dingtian dan yang lainnya mengambil tindakan. Kemudian, di sekitar arena, sinar energi emas tiba-tiba naik ke langit dan dengan cepat terjalin dan terhubung. Dalam sekejap mata, penutup arai besar dibentuk untuk menutupi seluruh arena. Di mimbar, Xiao Xuan berdiri di udara sampai simpul di tangannya jatuh. Kemudian dia mengambil kembali matanya dan menatap Xiao Yan dan yang lainnya di lapangan lagi. Perang ini belum berakhir, berdengung. Riak energi yang penuh dengan bau kehancuran menyebar dengan cepat dari tempat keduanya menabrak, dan kemudian membombardir penutup arai yang tebal dan besar di sekitarnya. Energi yang mengerikan secara langsung menyebabkan penutup arai bergetar hebat dalam sekejap, dan suara seperti bel menyebar. Riak energi yang kuat membuat orang-orang yang hadir tidak dapat melihat situasi di tempat kejadian, tetapi mendengarkan ledakan konstan, itu masih mengasyikkan, dan riak mengerikan yang membombardir arai menutupi satu demi satu juga membuat hati orang-orang yang hadir berdetak keras, karena takut penutup arai akan meledak tiba-tiba. Kakak, dalam waktu singkat, ada suara klik rusak pada penutup arai, dan hati orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menjadi dingin. Melihat bahwa penutup arai tidak mendukung, Xiao Xuan tidak bisa menahan cemberut. Lalu dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Dia melihat aliran cahaya terbang keluar dari ring, dan kemudian dengan cepat terintegrasi ke dalam penutup arai. Napas energi yang kuat juga menyebar dari penutup arai lagi. Penutup susunan yang awalnya sengit juga dengan cepat menetap saat ini. Apakah kamu mengejanya seperti ini? Xiao Dingtian mengerutkan kening dan menghela nafas. Ketika dia melihat ke atas, dia tiba-tiba mendengar bahwa di tengah lingkaran pertempuran, pada saat ini, ada suara mendesis.
Guntur ungu bergegas keluar dari langit dan mengenai penutup arai. Lalu dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan bertabrakan dengan lotus api. Pada saat yang sama, badai yang mengerikan mengaum dengan cepat di dalam penutup susunan, membentuk gulungan angin besar yang menakjubkan. Energi Qian berkumpul terus-menerus, berdampak terus-menerus dari atas ke bawah, terhubung dengan Guntur dan jatuh terus-menerus. Bang bang bang. Ledakan tumpul itu terdengar satu demi satu hingga akhirnya menghilang sama sekali. Guntur ungu masih bergegas menuju pusat ledakan. Semua orang yang hadir tiba-tiba tercengang. Mata mereka segera berkumpul dan menatap pusat riak energi. Tampaknya pada akhirnya, lotus api Xiaoyan masih gagal untuk melampaui kemarahan angin dan guntur Xiaolei. Hei, nak, apakah kamu akhirnya kalah? Ini sudah berakhir. Kemunculan adegan ini di lapangan juga mengejutkan banyak orang yang hadir. Meskipun mereka berkata demikian, mereka juga tahu bahwa Xiaoyan bisa melawan dua orang kuat yang kultivasinya lebih kuat dari klan aslinya dengan kekuatannya sendiri. Dalam hal ini, dia tidak bisa kalah, tapi bagaimanapun juga, taruhannya ada di sana, dan semuanya tidak bisa diperbaiki. Di meja penatua, Xiao Dingtian menarik napas panjang. Suasana hatinya santai dan melankolis. Dalam hal situasi di tempat kejadian, taruhan antara dia dan Xiao Yan jelas dimenangkan. Namun, setelah perang ini, efektivitas tempur Xiao Yan yang menakutkan juga tercermin. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa tidak seorang pun di antara orang-orang Xiao saat ini dapat memiliki efektivitas tempur menakutkan Xiao Yan di antara rekan-rekan mereka. Namun, karena masalah telah diselesaikan, Xiao Yan terikat untuk meninggalkan keluarga. Meskipun dia memiliki beberapa penyesalan di hatinya, dia bertanggung jawab atas kabinet. Beberapa hal masih memalukan. Ada apa? Pada saat ini, tiba-tiba ada suara kejutan dan keraguan di tribun. Penonton yang sudah membersihkan mata dan berencana menunggu hasilnya mengalihkan pandangan ke lingkaran pertempuran di lapangan lagi. Sepertinya ada sesuatu yang tidak terduga yang perlahan muncul. Tidak, pada saat ini, bahkan Xiao Qian di sisi Xiao Dingtian tiba-tiba menatap ke lapangan. Matanya penuh dengan kejutan. Orang tua, saya khawatir hasil dari pertempuran ini akan jauh melebihi harapan Anda dan saya. Untuk sesaat, Xiao Dingtian tiba-tiba mendapatkan kembali pikirannya dan mengikuti yang pertama. Saat berikutnya, sepasang mata tua tercengang. Ekspresi di seluruh wajah tua juga berangsur-angsur mengeras. Arai menyelimuti medan pertempuran. Pada saat ini, energi afterwave yang bergejolak perlahan menyebar, dan semua situasi yang terkubur di dalamnya akhirnya muncul di depan seluruh penonton lagi. Pada saat ini, medan pertempuran besar tampaknya berubah menjadi lubang besar, di mana semuanya dihancurkan menjadi ketiadaan. Di udara, tiga sosok berdiri dengan enggan, wajah mereka semua pucat, dan pakaian mereka semua rusak karena serangan energi, sehingga mereka ditutupi dengan bekas luka dan noda darah. Tetapi hal yang paling mengejutkan bukanlah ketiga sosok itu pada saat ini, tetapi pada saat ini, setelah semua energi di lapangan telah tersebar, masih ada hati lotus kecil yang mengambang di kehampaan. Di atasnya, nyala api seperti makhluk hidup melompat sembarangan, seperti menertawakan angin yang berhamburan dan kemarahan guntur. Melihat hati teratai ini, Xiao Yan yang dipenuhi bekas luka, tersenyum bahagia dan menatap dua bersaudara yang berseberangan. Dua yang terakhir juga menemukan ini saat ini. Pada saat yang sama, mereka terkejut, tetapi juga santai. Mereka menyeringai pada Xiao Yan dari kejauhan. Mereka mengangkat tinju mereka dan mengacungkan ibu jari mereka ke Xiao Yan. Di luar lingkaran pertempuran, semua orang yang hadir berhenti di tempat seperti tiang kayu. Garis pandang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di hati lotus kecil itu. Selain kaget, ada yang kosong di pikiranku. Pada saat ini, semua orang di pengadilan, bahkan para tetua di kursi direktur lama, perlahan-lahan dipenuhi dengan keterkejutan di wajah mereka. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa di mata mereka, apa yang disebut hasil yang tidak dapat diubah berhasil dibalikkan di tangan Xiao Yan. Xiao Yan menang. Pertempuran pertama arena seni bela diri berakhir. Untuk sesaat, nama Xiao Yan menyapu setiap sudut keluarga Xiao seperti badai. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Yan hampir menjadi fokus pembicaraan semua orang. Ini unik untuk menang dengan melawan dua Yuan Zhong yang kuat dengan kekuatan sendiri. Di ruang rahasia yang tenang, dengan meludah keluar dari udara keruh, lapisan kilau cahaya juga muncul di wajah Xiao Yan.
Dia merasakan sumber gas yang kuat di tubuhnya, dan warna kejutan juga muncul di wajahnya. Meskipun perang dengan Xiao Lei dan Xiao Zuobin memakan banyak waktu, itu juga membuatnya sepenuhnya mengendalikan kekuatan yang diperoleh dari terobosan. Napasnya tidak hanya sepenuhnya terkonsolidasi. Setelah memutar tubuhnya, tiba-tiba, suara benturan tulang yang renyah terdengar seperti petasan. Setelah beberapa saat relaksasi, Xiao Yan dengan lembut melambaikan jubah lengan bajunya, dan cahaya pada cincin di antara jari-jarinya menyala. Dalam sekejap mata, di tanah di depannya, deretan kotak batu giok ditempatkan dengan rapi, dan di kotak batu giok ini, ada bau obat yang kuat, ini seperti kabut, yang membuat orang mengetahui sesuatu yang tidak biasa di suatu tempat lirikan. Bahan obat ini adalah semua hal yang dibutuhkan untuk memperbaiki Zongdan. Mereka sangat berharga. Salah satu dari mereka memiliki harga dan tidak ada pasar di dunia luar. Namun, sekarang, tidak peduli berapa banyak yang ditempatkan di depan Xiao Yan, itu umum. Pil Huazong, pil lanjutan tingkat ke-7. Begitu telapak tangan berputar, sebuah gulungan jatuh ke telapak tangan Xiao Yan dan menyebar. Xiao Yan dengan hati-hati mempelajari semua informasi di dalamnya. Meskipun Xiao Yan sudah mengetahui metode pemurnian dan beberapa detail pil Huazong, pemurnian ini berbeda dari masa lalu. Sebagai bahan obat inti dari pil Huazong, Xiao Yan hanya memiliki satu tanaman di tangannya. Dengan kata lain, pemurnian pil Huazong tidak bisa mentolerir kesalahan Xiao Yan. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan saat ini, alam adalah berulang kali memahami proses pemurniannya untuk menghilangkan kemungkinan kegagalan pemurnian sejauh mungkin. Seperempat jam kemudian, Xiao Yan akhirnya meletakkan gulungan di tangannya lagi, menutup matanya dan membuka matanya, dan mengingat semua informasi dalam gulungan itu di benaknya. Kemudian, dia perlahan menyapu matanya ke deretan kotak giok putih salju di depannya, mengambil napas, dan menekan semua fluktuasi emosional di hatinya. Setelah menenangkan suasana hatinya, dia menekuk jarinya dan menjentikkan, sebuah cahaya hitam tiba-tiba melintas melalui ruang rahasia, tetapi bel rendah berbunyi. Segera, tripod obat hijau dan emas besar jatuh ke tanah. Itu adalah Luo Tianding. Su menyipitkan matanya, dan pikiran Xiao Yan memikirkan metode pemurnian Huazong dan lagi. Kemudian api tiba-tiba muncul di matanya yang gelap, dan warna tajam muncul di alisnya. Kemudian dia menamparkan keras tripod obat di depannya, dan penutup atas tiba-tiba terbuka dengan keras. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya, isapan di telapak tangan melonjak keluar, dan kotak giok segera dibuka, rimpang kuning lembut terkena udara. Uff! Dengan sedikit suara, tiba-tiba ada api di tripod obat, yang menyala liar di tripod obat. Dengan munculnya api, garis-garis pada permukaan tripod Luotian menjadi semakin jelas, benar-benar menutupi dunia. Ketika suhu mencapai tingkat tertentu, Xiao Yan bergerak di telapak tangannya, dan rimpang kuning yang lembut segera membubung ke udara. Xiao Yan memikirkannya. Di udara sekitar rimpang, nyala api berkumpul dari udara tipis dengan kepulan, dan suhu panas menyebar, sehingga warna rimpang berangsur-angsur berubah hingga menjadi merah, kemudian salah satunya dilemparkan ke dalam tripod obat. Akar magnolia lahir di kedalaman vena bumi. Itu paling banyak diberi makan oleh kekuatan vena bumi dan memiliki ketangguhan yang sangat unggul. Jika dapat dimurnikan dan diserap oleh pembudidaya tanah dan batu, adalah mungkin untuk sangat meningkatkan kekuatan atributnya sendiri dan membuat kekuatan sumber gas lebih kuat. Sebagai bahan baku utama pil Huazong, tujuannya juga untuk meningkatkan toleransi pil Huazong itu sendiri, untuk memastikan bahwa tidak akan ada perubahan karena perubahan suhu api dalam proses pemurnian. Pemurnian bahan obat pertama berlangsung sekitar 1 jam, tetapi proses pemurnian selanjutnya jelas tidak lebih mudah dari ini. Penyempurnaan yang cermat dari ratusan bahan obat akan memakan waktu yang sangat lama. Raos seperti ini, tetapi juga pada premis bahwa Xiao Yan menggunakan api yang berbeda untuk disempurnakan. Jika tidak, saya takut proses pemurnian bahan obat akan lebih sulit. Saya harus mengatakan bahwa api aneh memang senjata nyata untuk seorang dukun. Dalam sekejap mata, itu adalah 3 hari. Di ruang rahasia tertutup, alis Xiao Yan terkunci, dan nyala api memurnikan semua jenis bahan obat yang terus-menerus disuntikkan ke tripod obat. Kotak giok yang ditempatkan di depan Xiao Yan juga berkurang secara bertahap. Di ruang sempit, bau aroma obat campuran tetap ada, seperti awan dan kabut. Sampai saat tertentu, kotak giok terakhir yang ditempatkan di depan Xiao Yan dibuka.
Setelah perjuangan keras dengan api yang berbeda, bahan obat di dalamnya akhirnya disempurnakan menjadi sekelompok kecil bubuk esensi paling banyak. Dengan pemurnian bahan obat, ekspresi wajah Xiaoyan tidak hanya tidak mengurangi 1 sen pun, tetapi sebaliknya, itu menjadi lebih dan lebih bermartabat. Pemurnian bahan obat hanyalah langkah pertama dalam proses pemurnian seluruh pil. Pada saat ini dapat dianggap secara resmi memulai pemurnian Zhongdan, dan hal berikutnya yang harus dihadapi adalah konten yang paling sulit. Ini adalah pil tingkat tertinggi yang pernah dialami Xiaoyan dalam arti formal. Kesulitan itu terlihat dengan sendirinya. Selain itu, hanya ada satu kesempatan untuk memperbaiki pil ini. Setelah gagal, tidak ada kemungkinan untuk memulai kembali tripod obat. Xiaoyan secara alami memahami ini. Karena itu, dia tidak berani menunjukkan sedikit pun pengabaian di wajahnya saat ini. Menatap nyala api di tripod obat di depannya, Xiaoyan menarik napas panjang, sampai pada saat tertentu, pikirannya tiba-tiba bergerak dan lengan bajunya yang besar melambai. Bahan obat murni yang dibungkus dalam kekosongan oleh api dilemparkan ke tripod obat di depannya, dan dia tidak bisa membantu memobilisasi semua kekuatan jiwanya, berkonsentrasi untuk mengendalikan api di tungku dan tiba-tiba mengompres obat yang murni dan murni, bahan. Rongdan dimulai. Keberhasilan atau kegagalan ada dalam satu gerakan. Mendesis. Dalam kuali obat, ketika nyala api meremas banyak bahan obat ke dalam satu tempat, tabrakan dalam sekejap membuat energi meledak tak terkendali, dan fluktuasi energi pecah terus-menerus. Dalam ledakan suara rendah dan tumpul, obat cair murni terkejut untuk membubarkan satu demi satu. Jika bukan karena perlindungan api yang berbeda, saya khawatir itu hanya yang ini, yaitu untuk menghancurkan semua ramuan ini. Rasakan perubahan mendadak pada tripod obat, alis Xiaoyan berkerut, tapi dia takut sedikit kendur. Jiwa lautan luas seperti lautan mengalir tanpa pamrih. Sepertinya itu telah berubah menjadi 2 telapak tangan besar. Di tripod obat, ramuan obat dipegang sepenuhnya di telapak tangan, dan paket api yang berbeda berada dalam postur yang sangat keras. Kompres lagi. Hanya ada satu kesempatan saat ini. Semua tindakan tidak bisa hilang. Langkah ini adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki pil Huazong. Matanya terfokus pada tripod obat di depannya, dan nyala api melonjak. Cahaya api yang hangat terpantul di wajah Xiaoyan yang bermartabat, menahan napas dan berkonsentrasi. Udara di ruang rahasia tampak membeku saat ini, dan suasana di dalamnya juga sangat serius. Dalam kuali obat, tidak peduli bagaimana energi antara herbal memberontak, Xiaoyan dengan kaku mengontrol kekuatan jiwa dan menahan semua ledakan dengan api yang berbeda. Situasi di kuali obat tidak pasti untuk waktu yang lama, tetapi Xiaoyan dapat secara akurat menangkap bahwa fluktuasi energi antara herbal melemah dengan kecepatan yang sangat lambat. Selama semua fluktuasi energi menghilang sepenuhnya, itu juga waktu untuk integrasi bahan obat dan pembentukan pil. Waktu, dalam munculnya api yang berbeda, berlalu dengan tenang seperti pasir di antara jari-jarinya. Xiaoyan duduk di depan tripod obat, tubuhnya kaku seperti patung, dan seluruh orang tampak seperti mayat. Jika bukan karena napas halus di hidungnya dan keringat terus-menerus di dahinya, saya khawatir itu akan salah. Dalam sekejap mata, saya tidak tahu berapa kali dan berapa hari telah berlalu. Xiaoyan hanya tahu bahwa dia telah mencoba yang terbaik. Bahan obat di tripod obat berintegrasi sedikit demi sedikit. Semua proses berjalan perlahan menuju sisi baik. Matanya, yang telah menatap tripod obat, penuh dengan kesuraman. Matanya berangsur-angsur menjadi merah dan sesak, dan bahkan matanya tampak sangat menonjol. Investasi yang berlebihan membuat Xiaoyan melupakan segalanya tentang dunia luar. Bahkan kesadaran seluruh orang benar-benar tenggelam dalam tripod obat besar ini. Satu-satunya perubahan di seluruh ruang rahasia adalah lampu api yang berkedip-kedip di tripod obat, menyinari tubuh Xiaoyan, dan sosok yang terdistorsi ditampilkan di tanah dan dinding di belakangnya. Integrasi bahan obat berjalan perlahan dalam suasana ketakutan Xiaoyan, tapi untungnya, tidak ada lagi kesalahan dalam seluruh proses integrasi setelah itu. Ketegangan emosi yang tinggi membuat setiap langkah jatuh di tempatnya selangkah demi selangkah. Sampai akhirnya, ketika batch terakhir obat cair diintegrasikan dengannya, kelompok berbintik-bintik seukuran kepalan tangan, itu muncul di tripod obat. Melihat obat cair berubah menjadi massa di depannya, Xiaoyan tidak rileks pada saat ini. Pil belum selesai, dan semua hasilnya belum ditentukan. Jika Anda ingin benar-benar rileks, saya khawatir hanya saat pil itu benar-benar disempurnakan.
Xiao Yan tidak berani mengendur. Pikirannya masih kaku. Kekuatan jiwanya mengendalikan nyala api, menjaganya dalam suhu konstan, dan perlahan-lahan melepaskan suhunya, sehingga semua jenis bahan obat dalam cairan dapat dicampur secara bertahap. Dengan fusi bertahap dan kondensasi semua jenis obat cair dalam kelompok, volume ukuran kepalan tangan asli kelompok obat secara bertahap mengembun. Sampai saat tertentu, ukuran grup telah berkurang setengahnya. Di permukaannya, jus yang awalnya kental mulai menjadi kering dan keras. Sepertinya beberapa pil berbintik-bintik dan tak berbentuk berangsur-angsur mengembun. Melihat prototipe pil yang berhasil diintegrasikan ke dalam tripod obat di depannya, Xiao Yan akhirnya meletakkan batu terbesar di hatinya, menekan kegembiraannya, dan menghela nafas lega. Tenggorokannya kering dan bahkan membuatnya mencium bau amis dan rasa manis. Namun, pada saat ini, langkah paling sulit untuk memperbaiki pil berhasil diselesaikan, tetapi Xiao Yan tidak punya waktu untuk memperhitungkannya, ini masih mempertahankan panas aslinya dan siap untuk memasuki tahap berikutnya, yang juga merupakan yang paling tahap kritis terkait dengan kualitas pil. Pil kehamilan. Setelah pil kehamilan selesai, maka pil Huazong benar-benar disempurnakan. 2 bulan telah berlalu sejak Xiao Yan menutup pintu untuk memurnikan pil. Dengan semakin dekatnya pertemuan klan, suasana di dalam klan Xiao juga telah berubah secara signifikan. Generasi muda klan Xiao, yang malas dan berkeliaran di hari kerja, sekarang bersembunyi di rumah mereka dan berlatih keras. Meskipun perilaku semacam ini seperti mengasah senjata mereka pada saat ini, harus dikatakan bahwa di bawah latihan gila yang terus-menerus, dapat dikatakan bahwa beberapa orang muda dengan bakat yang lebih baik atau yang telah berada di tahap terobosan untuk waktu yang lama, waktu telah membuat terobosan dalam budidaya di bawah dampak seperti itu. Tentu saja, sebaliknya, ini masih beberapa orang. Beberapa anak muda yang terbiasa menjadi liar di luar atas nama keluarga Xiao pada hari kerja mungkin tidak dapat mengangkat kepala mereka di keluarga ini. Kekuatan Yuan Huang tidak jarang di antara orang-orang muda ini, tetapi hanya dengan menerobos rintangan berat dan menjadi pemimpin di antara orang-orang ini, keluarga dapat memperlakukan mereka secara berbeda. Gunung belakang kebangsaan Xiao ada di tebing. Berpakaian putih, Xiao Xuan duduk dengan mata tertutup dan tangannya diikat dengan kultivasi. Sumber ki bergerak dan angin serta awan berkumpul di sekelilingnya. Di atas kepalanya, gulungan angin besar yang tak terlihat bercampur dengan pedang ki yang ganas dan mendominasi, mengumpulkan semua energi antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, keterampilan internal Xiao Xuan berjalan dengan cepat. Tampaknya ada suara tabrakan sengit di tubuhnya. Berdengung, berdengung. Dengan operasi cepat kungfu, sumber luar biasa ki mengalir ke tubuhnya, mencoba menembus penghalang antara Kaisar Sumber dan Sekte Sumber. Pada hari-hari ketika Xiao Yan menutup pintu untuk memurnikan pil, Xiao Xuan tidak hanya menunggu hasilnya, tetapi mencoba untuk mempengaruhi penghalang tak terlihat di tubuhnya lagi dan lagi dengan kekuatannya sendiri. Meskipun semua ini tampak mustahil, Xiao Xuan mengerti bahwa dalam proses dampak yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya perlu bergerak maju untuk jarak pendek, bahkan jika itu hanya celah kecil, dia percaya diri untuk menembus penghalang ini dan maju ke Yuanzong. Dan itulah yang dia lakukan sekarang. Saat pedang ki di kepala Xiao Xuan menjadi semakin kuat, pedang tak terlihat vertikal ke bawah terbentuk di tengah gulungan angin. Pada saat ujung pedang mengembun, itu membungkus dan membawa tren memecahkan kubah, menghadap kepalanya, menembus jiwanya dan mengaum menuju penghalang kultivasi. Klik, tanpa terlalu banyak kemewahan, sebuah pedang jatuh, dan di kedalaman pikiran Xiao Xuan, sepertinya ledakan mengejutkan tiba-tiba terdengar. Untuk sesaat, gulungan angin besar yang melayang di atas kepalanya tiba-tiba melonjak, dan isapan yang mengejutkan keluar. Energi antara langit dan bumi sepertinya menemukan jalan masuk dan diserap ke dalam tubuh Xiao Xuan. Dengan infus terus-menerus dari energi langit dan bumi ini, napas luar biasa yang jauh lebih baik daripada puncak Yuan Huang juga naik dengan cepat di tubuh Xiao Xuan dan langsung menuju Yuanzong. Sementara Xiao Xuan Xiu mencoba menerobos Sekte Sumber, di sisi lain, Xiao Zhen yang lebih tua berada jauh di pegunungan belakang keluarga Xiao. Saat ini, sepasang mata tua sedang melihat ke arah tertentu dari gunung belakang dengan terkejut. Terobosan, luar biasa. Dengan kejutan di mulutnya, Xiao Zhen tidak bisa menahan tawa. Pada saat yang sama, dia merasakan perasaan yang luar biasa di hatinya. Pada awalnya, dia mencoba segala cara untuk membuat terobosan bagi Xiao Xuan Xiu,
dan bahkan maju untuk menjelajahinya secara langsung, tetapi dia masih tidak dapat menemukan petunjuk yang berguna. Tanpa diduga, dia telah dipromosikan begitu tiba-tiba. Sekarang, Penatua terkejut dengan ini, tetapi dia tidak bisa tidak memikirkannya pada Xiao Yan. Apakah karena anak itu? Sepasang mata tua yang keruh perlahan terbuka. Tiba-tiba, ada cahaya keemasan di kedalaman mata, yang berkedip dan menghilang. Kemudian dia melihat keluarga Xiao. Matanya juga menunjukkan beberapa kejutan. Kemudian, dia mengangkat senyum puas di sudut mulutnya, berhenti sedikit, dan kemudian tenang lagi. Rumah Ouyang. Di puncak gunung, mengenakan pakaian hijau dan pedang panjang. Ouyang Yu di Qinyi. Nama pedang panjang itu adalah Yulan. Berdengung. Ketika Xiao Xuanxiu dalam keluarga Xiao membuat terobosan, pedang panjang yang tergeletak dengan tenang di samping Ouyang Yu di puncak gunung tiba-tiba bergetar tak terkendali, seolah-olah telah menerima sinyal. Roh pedang tajam melonjak dari pedang Yulan dan memotong gunung dan batu di sekitarnya dalam sekejap. Melihat ini, wajah Ouyang Yu tetap tidak berubah. Matanya menatap lurus ke langit utara, lalu mengulurkan dua jari dan jatuh ke tubuh pedang. Dengan tekanan lembut, pedang panjang itu segera mendarat. Namun, rao begitu, pedang Qi yang melonjak dari ujung pedang panjang masih meninggalkan bekas darah yang dangkal di pergelangan tangan Ouyang Yu. Mendesis. Ouyang Yu menarik napas seketika, dan matanya terkejut. Dia mengangkat tangannya dan menatap luka merah itu. Dia berpikir, kemudian dia dengan cepat menjadi tenang, mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan lemah. Sepertinya dia memiliki pengaruh besar pada Anda. Jika senjata itu melahap tuannya, jika tidak ada iblis, itu adalah bahwa ia telah bertemu dengan menguasai lebih baik dari dirinya sendiri, sehingga tidak tahan dan ingin melepaskan diri dari belenggu yang ada. Jika saya ingat dengan baik, namanya sepertinya Xiao Xuan. Untuk waktu yang lama, Ouyang Yu menghela nafas lagi. Ketika dia pulih, dia perlahan meletakkan satu tangan di pedang Yulan dan membelainya dengan lembut. Teman lama, terima kasih telah memilikimu selama ini. Wajah pria itu tenang, tetapi kedalaman matanya penuh dengan kengganan. Pada suatu saat, Ouyang Yu perlahan menarik napas dalam-dalam, seolah bertekad, dan tiba-tiba menarik selembar kain dari jubahnya. Jari-jarinya menjentikkan pedang panjang. Tubuh pedang segera melayang ke udara. Kain itu melayang dengan lembut di tangannya, dan dalam sekejap mata, dia membungkus dan menyegel semua pedang panjang itu. Pria itu memejamkan mata dan berdiri diam di puncak gunung, merasakan nafas terakhir yang tersisa di udara. Sejak itu, keluarga Ouyang tidak memiliki pedang Yulan. Setelah sebulan, di depan ruang rahasia di keluarga Xiao, Xiao Jinghong dan Xiao Tianli ada di sini. Mereka melihat ke pintu ruang rahasia yang terbuka perlahan di depan mereka, dan ekspresi tegang harapan muncul di mata mereka. Segera, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut keluar dari ruang rahasia. Orang tua itu tampak sedikit tertekan. Ketika dia keluar, dia melihat kakek nenek dan cucu-cucu yang sedang hamil. Dia tertegun pada awalnya, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan enggan dan menghela nafas. Gagal memenuhi kepercayaanmu. Begitu mereka mengatakan ini, kakek nenek dan cucu-cucu tiba-tiba berdecak di hati mereka, dan wajah mereka mengeras. Setelah waktu yang lama, Xiao Tian tidak bisa menahan tawa, mengambil napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, memandang Xiao Jinghong ke samping dan menghibur. Kakek, tidak apa-apa, tidak ada pil. Ini masalah besar. Saya akan berlatih sendiri. Aku akan selalu menerobos. Mendengar pidato itu, telapak tangan Xiao Jinghong yang kering bergetar. Kemudian dia jatuh pada yang terakhir. Itulah yang saya katakan, tetapi sudah beberapa tahun. Melihat pertemuan klan tahun ini sudah dekat, jika kultivasi Anda tidak dapat menembus, saya khawatir. Xiao Tian mengerutkan bibirnya dan merasa tidak berdaya. Untuk menemukan kekuatan yang lebih kuat, keterampilan yang dia latih secara alami istimewa. Meskipun kultivasinya yang biasa tampak kuat dan mendominasi, begitu dia mencapai tahap promosi, perlawanan yang harus dia hadapi sangat besar, tetapi secara relatif, begitu dia menerobos, rebound akan mendapatkan lebih dari kekuatan tempur, bahkan peningkatan kultivasi akan terjadi, lebih cepat dan lebih kuat dari yang lain. Inilah alasan mengapa kecepatan kultivasi Xiao Tian lebih rendah dari rekan-rekan lainnya. Jika tidak, bakat kultivasi Xiao Tian harus setingkat dengan Xiao Yan. Bajingan itu Xiao Mingyuan, jika dia tidak ingin melakukannya,
bagaimana mungkin pil ini tidak disempurnakan untuk waktu yang lama. Xiao Jinghong terlihat sangat jelek di wajah lamanya. Meskipun dia juga seorang apoteker di keluarga, dia tidak bisa peringkat 6. Bahkan lebih sulit untuk memperbaiki pil pemecah penghalang urutan ke-7. Melihat seluruh keluarga Xiao Mingyuan, apoteker peringkat ketiga di Dewan Presbyterian, tidak ragu bahwa apoteker urutan ke-7 dapat digunakan olehnya, pil pemecah penghalang ini pasti dapat disempurnakan dengan sukses. Tapi sekarang mereka berada di kapal yang sama dengan Xiao Yan. Xiao Mingyuan sedang dalam perjalanan dengan Xiao Yan dan ingin memintanya melakukannya, tapi itu tidak mungkin. Ini juga di bawah segala macam ketidakberdayaan bahwa mereka menemukan satu-satunya herbalis tingkat ke-6 dalam keluarga, Xiao Mingtua. Sayangnya, hasilnya sangat tak tertahankan dengan mengorbankan semua herbal. Namun, ketika ketiganya dalam suasana hati yang rendah, awan guntur tiba-tiba berguling di halaman kebangsaan Xiao. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang kuat mulai terbentuk di sana. Di lapangan, mata ketiga orang itu tiba-tiba berbalik, dan mata mereka segera berkumpul di tempat perubahan energi. Dalam sekejap mata, raut wajah mereka adalah ledakan perubahan. Ini pil urutan ke-7 lahir. Sebagai ahli herbal, Xiao Ming adalah orang pertama yang menyadari bahwa perubahan energi khusus disebabkan oleh pemurnian pil. Itu kediaman Xiao Yan. Apakah tiga tetua memurnikan pil untuknya? Apakah itu atau tidak, pergi dan lihat dulu. Xiao Jinghong berteriak pelan, dan kemudian dia melompat ke langit tanpa bantuan apapun. Dia memimpin dalam terbang menuju Xiao Yan. Kemudian, Xiao Tian dan Xiao Ming sedikit ragu dan menindaklanjuti. Pada saat yang sama, banyak orang di keluarga Xiao tertarik dengan fluktuasi energi ini dan datang dengan cepat. Namun, ketika Xiao Jinghong dan yang lainnya tiba di tempat kejadian, hal pertama yang mereka temukan adalah sosok yang dikenalnya yang menjaga halaman untuk mencegah siapapun mendekat. Tapi melihat orang itu adalah Xiao Mingyuan. Saat ini, pria yang membuat obat. Di langit di atas Biyuan, Xiao Mingyuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap awan guntur yang bergulir di langit. Wajah tua mau tidak mau menunjukkan keterkejutan. Dia berpikir bahwa dia memiliki wawasan yang luar biasa dalam memurnikan obat-obatan dan mampu memasuki tingkat ke-7, yang juga menambahkan banyak kilau ke wajahnya. Tapi dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu hari ini. Pil urutan ke-7, nak, ini benar-benar menakjubkan. Meskipun Xiao Mingyuan tahu identitas dukun Xiao Yan, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan begitu mahir dalam memurnikan obat. Dia masih muda dan sudah mampu memperbaiki 7 tingkat pil. Bakat luar biasa seperti itu mungkin tidak sebanding dengan beberapa generasi muda di Danta. Segera setelah Xiao Mingyuan muncul, sosok-sosok muncul satu demi satu di sekitar Biyuan. Kelahiran pil tingkat ke-7 membuat beberapa orang tua dari keluarga Xiao sangat bersemangat. Namun, ketika orang-orang ini tiba satu demi satu dan melihat Xiao Mingyuan berdiri di udara, mereka terkejut. Melihat ke dalam dan keluar keluarga Xiao, tidak ada orang lain yang bisa memperbaiki pil tingkat ke-7 kecuali Xiao Mingyuan. Tetapi saat ini, yang terakhir berdiri sendiri, pil ini jelas tidak ada hubungannya dengan itu. Apakah tetua Xiao Ming menerobos langkah ke-7? Begitu saya memikirkan hal ini, banyak orang yang hadir langsung menunjukkan ekspresi terkejut dan ragu. Tetapi kemudian, tiga sosok yang dengan cepat datang dari arah lain segera menghilangkan ide-ide di hati orang-orang yang hadir, karena Xiao Ming termasuk di antara mereka, tiga orang yang datang saat itu. Kenapa kamu? Sosok Xiao Jinghong melintas dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berdiri di lapangan. Jari-jari kakinya dengan lembut jatuh di atas loteng. Kemudian dia mengerutkan kening dan menatap Xiao Mingyuan, yang berdiri di kehampaan saat ini. Dia meragukan suaranya. Saat berbicara, di belakangnya, tetua Xiao Tian dan tetua Xiao Ming juga datang dengan cepat. Mata mereka segera melihat Xiao Mingyuan di lapangan saat ini. Kenapa? Bahkan kamu di sini, aku tidak bisa datang. Melihat Xiao Jinghong, jelas tidak banyak warna bagus di wajah Xiao Jinghong. Menghadapi kata-kata mantan, Xiao Mingyuan hanya mencibir samar. Adapun Xiao Jinghong saat ini, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan ini. Dia dengan cepat melihat ruangan di bawah matanya, yang melonjak dari fluktuasi energi stok, mengerutkan kening dan berkata, "Karena kamu di sini, siapa orang yang membuat pil saat ini?" Kata-kata Xiao Jinghong tidak diragukan lagi merupakan suara semua orang yang hadir saat ini.
Bagaimanapun, dua ahli pemurnian obat dari keluarga Xiao hadir saat ini. Kalau begitu, siapa yang menyempurnakan pil tingkat ketujuh pada tahap akhir? Hei, aneh bagimu untuk bertanya. Rumah ini adalah kediaman Xiao Yan. Sebagai tuan di sini, dia adalah satu-satunya yang bisa memperbaiki pil di rumah ini. Xiao Mingyuan tersenyum dingin. Begitu suaranya jatuh ke kerumunan, ada kegemparan. Bahkan Xiao Jinghong, yang telah lama menebak hatinya, dan dua orang di belakangnya, tidak bisa menahan diri untuk membekukan wajah mereka, dan hati mereka bahkan lebih sulit dipercaya. Meskipun mereka semua tahu bahwa Xiao Yan memiliki tingkat identitas sebagai dukun, mereka dapat menebak bahwa dia tidak akan melebihi level 5 paling banyak. Namun, apa yang ada di depan mereka sekarang adalah fakta yang mengerikan. Anda tahu, bahkan jika Anda melihat seluruh keluarga Xiao, hanya ada Xiao Mingyuan, ahli herbal tingkat ketujuh. Namun, Xiao Yan menyempurnakan pil urutan ketujuh. Arti yang terkandung di dalamnya bukan hanya pil. Pil tingkat ketujuh, ini adalah bukti identitas dukun tingkat ketujuh. Tidak kalah dengan kultivasi yang kuat dari tokoh-tokoh teratas dari generasi muda keluarga, ditambah dengan identitas dukun tingkat ketujuh, kombinasi keduanya mewakili favorit surga yang sebenarnya. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa orang muda yang dapat mencapai prestasi seperti itu dalam budidaya dan pemurnian obat pada saat yang sama benar-benar langka di daratan. Bahkan jika itu adalah kuil di mata apoteker di seluruh daratan, pasti ada sedikit didanta. Setelah langkah Xiao Yan, tidak ada seorang pun di keluarga Xiao yang berani meremehkannya, dan statusnya tidak akan tergoyahkan. Dengan pemikiran ini, Xiao Jinghong tanpa sadar mengarahkan pandangannya ke rumah tertutup di bawah, dan ragu-ragu di dalam hatinya. Boom! Pada saat ini, awan guntur yang kental di langit akhirnya berguling dengan keras. Di awan guntur, setiap guntur bergulir terus-menerus. Ketika orang-orang di bawah melihat ke atas, guntur hitam yang menakjubkan seperti naga tiba-tiba jatuh, dengan kejam merobek kehampaan dan bergegas langsung ke halaman di bawah seperti makhluk hidup, sehingga banyak generasi muda dari kebangsaan Xiao yang hadir, bahkan beberapa penatua, mau tak mau menunjukkan tampilan yang bermartabat. Kekuatan dan lei yang dipicu oleh pil tingkat ketujuh luar biasa. Di bawah sekte sumber, saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan jika itu adalah orang kuat biasa dari sekte sumber, saya khawatir itu akan sangat menderita. Dalam kehampaan, Xiao Mingyuan menatap guntur mengerikan yang jatuh dengan cepat dengan mata tuanya. Ketika sumber gas di tubuhnya dimobilisasi, pita hitam tiba-tiba meledak di ruang tertutup di bawah, menembus atap, membubung, dan bertemu dengan Danlei yang menakjubkan. His, apakah itu boneka? Xiao Mingyuan mengerutkan kening dan suara di mulutnya jatuh begitu saja. Raungan gemetar bumi tiba-tiba terdengar di langit. Seperti yang dilihat semua orang, Danlei yang kuat tampaknya telah memotong sebagian besar kekuatannya saat menyentuh boneka itu. Sebagian besar kekuatan guntur langsung menghilang ke tubuh Raja Utara, dan sisanya terkejut dan meledak dalam tabrakan. Tubuh Beiwang meledak, tetapi saat dia hendak mendarat, telapak kakinya tiba-tiba menginjak kehampaan, dan tubuhnya meledak ke udara lagi. Pada saat yang sama, sebuah lubang selebar beberapa kaki ditinggalkan di halaman. Boneka ini bisa menyerap kekuatan petir. Di bawah tatapan Xiao Mingyuan, meskipun Beiwang terpesona oleh guntur, itu meledak dengan kekuatan guntur di tubuhnya. Tubuhnya tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Kulit ungu keemasannya menjadi lebih cerah dan halus. Sepintas, ia merasa cukup tebal dan tangguh, dan yang paling aneh adalah kepalanya, di kedua sisi dahi dan pipi, hingga ke bagian bawah leher, ada sisik naga. Bahkan di mata yang dingin dan kosong itu, ada roh pembunuh yang aneh. Tidak hanya menyerap kekuatan guntur, tetapi juga menjadi lebih kuat, dan timbangan. Matanya dengan hati-hati menyapu tubuh Beiwang. Pada saat tertentu, Xiao Mingyuan tiba-tiba mengangkat alisnya. Ekspresi horor muncul di matanya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru dalam hatinya. Boneka ini, sebenarnya keluarga naga kuno Taiksu. Meskipun Beiwang menderita banyak trauma setelah insiden Birk terakhir, dengan kekuatan guntur di tubuhnya, setelah perang, tidak hanya semua akumulasi kekuatan guntur di tubuhnya diserap, tetapi juga semua luka pulih, dan bahkan miliknya, kekuatan juga dinaikkan ke tingkat asal, yang dapat digambarkan sebagai berkah dan bencana besar. Namun, meski begitu,
Terobosan yang enggan seperti itu hanya bisa mencapai Yuanzong. Namun, dalam menghadapi Dan Lei yang begitu kuat hari ini, kekuatan Beiwang adalah untuk dapat dipromosikan sepenuhnya. Tidak hanya itu akan menjadi lebih baik. Mengaum. Dia mengaum rendah dengan ketidakpedulian di mulutnya. Tubuh Beiwang bergegas lagi. Di hadapan guntur yang hebat, tubuhnya tidak memihak dan mengenainya. Ledakan. Ledakan mengejutkan bergema lagi. Di bawah tatapan mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya, saya melihat bahwa kekuatan guntur yang kuat terkoyak dan ditelan ke dalam tubuh Beiwang dengan isapan aneh pada saat menyentuh tubuh Beiwang. Menghadapi guntur ini, tubuh Beiwang seperti lubang hitam tanpa dasar. Tidak peduli seberapa ganas pemboman itu, tubuh Beiwang menjulang tinggi, bahkan jika diledakkan, guntur akan ditelan. 10 atau lebih Dan Lei jatuh dan ditelan oleh Raja Utara satu persatu. Di tubuhnya, potongan sisik naga muncul terus-menerus. Kekuatan guntur tidak berjalan seperti makhluk hidup di permukaan tubuhnya. Dengan ledakan tangan besinya, dia dengan keras menyambut Dan Lei yang jatuh dari awan di langit. Boneka yang aneh. Melihat adegan ini, orang-orang yang hadir semua terkejut. Bahkan Xiao Jinghong, para tetua senior dari keluarga Xiao, juga terkejut karenanya. Boneka aneh seperti itu bisa dikatakan satu-satunya dalam hidupnya. Kekuatan benda ini, apakah masih meningkat pesat dengan bantuan Dan Lei? Beiwang, yang dibaptis oleh Dan Lei berulang kali, dihempaskan ke tanah sejak awal. Pada saat ini, dia tidak takut. Tubuhnya berdiri di langit, menjulang tinggi untuk menerima pukulan keras Dan Lei. Tidak peduli bagaimana Dan Lei bertabrakan, dia benar-benar ditelan olehnya, dan bahkan tidak mundur. Pada saat ini, kekuatan tempur Raja Utara sudah sebanding dengan Sansing Yuanzong biasa. Boom, boom. Di langit, raungan besar terdengar tanpa henti, dan sepertinya ada guntur yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di awan guntur yang bergulir dengan keras. Aliran guntur yang marah meledak dari tengah, dan kekuatannya menjadi semakin kuat, dan kemudian semuanya jatuh ke tubuh Raja Utara. Untuk waktu yang lama, awan guntur yang bergulir tiba-tiba menjadi tenang secara aneh, dan awan guntur yang menghalangi matahari secara bertahap berkontraksi. Tetapi ketika semua orang berpikir bahwa awan guntur akan menyebar dan ingin bersantai, energi antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi luar biasa hebat, dan cuaca buruk seperti akhir dunia menutupi kepala semua orang, sehingga sumber gas di banyak tempat tubuh manusia di hadapannya menjadi sedikit terhalang pada saat ini. Boom, boom. Pada saat tertentu, di antara awan guntur yang menyusut lebih dari setengahnya, 3 guntur yang lebih kuat tiba-tiba meledak. Tepat ketika mereka jatuh, mereka digabungkan menjadi satu di mata semua orang yang terkejut, dan berubah menjadi guntur horor yang kuat dengan lebih dari 10 kaki, meniru kolom guntur Buddha, langsung mengenai Raja Utara. Namun, meski begitu, di hadapan guntur yang begitu mengerikan, Raja Utara masih berdiri di kehampaan seperti menara besi. Dia mendongak dan menatap jatuhnya guntur. Tepat ketika akan jatuh di kepalanya, Raja Utara tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan rendah dan kering di tenggorokannya. Kemudian, isapan yang mengerikan tiba-tiba menyembur keluar, guntur yang mengguncang bumi itu, sama seperti ini, dia ditelan oleh Raja Utara. Ketika guntur memasuki tubuh Beiwang bergetar untuk sementara waktu. Setelah beberapa napas, dia kembali tenang. Pada 9 hari, awan guntur terakhir juga menyebar perlahan. Matahari bersinar di kulit ungu dan emas Beiwang. Sekarang dapat dilihat bahwa separuh tubuhnya telah ditutupi oleh sisik naga. Di langit di atas Biyuan, kemarahan Dan Lei berlangsung selama hampir 1 jam. Selama jam ini, jumlah Dan Lei yang diserap oleh Raja Utara hampir 100, melahap Dan Lei dalam jumlah yang mengerikan. Secara alami, hasilnya sangat menakjubkan. Lusinan guntur menelan satu demi satu, membuat budidaya Raja Utara mendapatkan promosi gila yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, kekuatan Raja Utara tampaknya telah mencapai tingkat sekte sumber bintang 5. Bahkan dibandingkan dengan Xiao Lei, itu tidak kalah. Bahkan jika keduanya bertarung, apakah Xiao Lei bisa menjadi lawan dari Raja Utara membutuhkan 2 kata lagi. Sadar akan perubahan kekuatan Raja Utara seperti itu, beberapa tetua Xiao yang hadir saat ini tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Warna panas muncul di mata mereka. Apa yang semua orang pikirkan sangat konsisten. Dalam 7 peringkat Dan Lei, Raja Utara telah sepenuhnya meningkatkan kekuatan 5 bintang. Sulit membayangkan bahwa jika Dan Lei yang begitu kuat datang beberapa kali,
kekuatan tempur Raja Utara akan dipromosikan ke situasi yang mengerikan. Apakah itu Yuan Zun atau Yuan Sheng? Bayangkan saja boneka yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya dengan menelan guntur sendirian. Menurut kecepatan peningkatan yang luar biasa, jika keluarga dapat memahami dan membesarkannya, begitu kekuatan boneka itu menembus Yuan Zun dan bahkan Yuan Sheng, keluarga Xiao sudah dekat untuk menjadi kekuatan pertama di daratan. Pada saat itu, dua gerbang utama dan Danta tidak akan diperhitungkan. Prasyarat untuk semua ini adalah bahwa Xiao Yan harus menyerahkan kendali boneka itu. Segera setelah saya memikirkan hal ini, mata banyak tetua keluarga di lapangan tanpa sadar jatuh ke rumah di bawah. Pada saat ini, Xiao Yan sedang melakukan pekerjaan akhir pil. Ketika guntur dan bubar, Xiao Yan di ruangan itu akhirnya mengeluarkan pil dari tripod obat di depannya. Melihat pil Huazong dengan warna cerah dan aroma dan yang melimpah di telapak tangannya, wajah lelah Xiao Yan selalu menunjukkan senyum puas. Dia berpikir bahwa dengan pil ini, Xiao Xuanxiu dapat membuat terobosan, tetapi dia tidak tahu. Prestasi Xiao Xuan pada awal Januari, dia telah melangkah ke Yuanzhong. Sampai sekarang, meskipun sebulan telah berlalu, dia takut kekuatannya telah memenangkan satu langkah. Berderak. Ketika pintu dibuka dan matahari bersinar di atas langit, banyak mata memandangnya. Begitu Xiao Yan mendongak, dia melihat sosok itu di seluruh langit. Terutama ketika dia melihat mata beberapa tetua yang sedikit panas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Ketika matanya berbalik, sesosok muncul di depannya. Di atas, Xiao Mingyuan dan yang lainnya mengubah wajah mereka, dan mata mereka tertuju pada pria itu. Pada saat ini, Xiao Yan juga melihat ke atas dengan terkejut, lalu tampak sedikit terkejut, dan kemudian tersenyum dan berkata, "Leluhur, untungnya, mereka tidak mempermalukan hidup mereka. Mereka mengubah Zongdan menjadi pil." Di taman lain, Xiao Yan menatap sosok yang tiba-tiba di depannya sambil tersenyum. Begitu telapak tangannya dibalik, sebuah botol giok dengan bentuk yang indah jatuh ke tangannya dan menyerahkannya dengan hormat kepada yang terakhir. Melihat ini, Xiao Xuan menggelengkan kepalanya perlahan sambil tersenyum dan berkata, "Ini sulit bagimu, tapi lebih baik aku menyimpannya. Sekarang aku tidak bisa menggunakan pil ini." Mendengar pidato itu, Xiao Yan tidak terkejut. Tepat ketika dia akan bertanya, dia tiba-tiba terlintas di benaknya kecepatan luar biasa di mana Xiao Xuan muncul sesaat sebelumnya. Pada saat ini, dia memikirkannya lagi. Pikirannya bereaksi dalam sekejap. Dia melihat ke atas dan ke bawah dengan hati-hati pada Xiao Xuan dan memperhatikan bahwa napas di tubuh yang terakhir ribuan berbeda dari beberapa bulan yang lalu. Saat ini, warna kejutan di matanya sedikit lebih tebal. "Kamu?" Menatap Xiao Xuan dengan heran, Xiao Yan segera tidak bisa menahan tawa dan menarik banyak mata yang curiga. Pada saat yang sama, Xiao Jinghong dalam kehampaan menatap Xiao Yan, dan ekspresinya terkejut. Dia telah mendengar dengan jelas sebelumnya. Apa yang Xiao Yan katakan adalah Huazongdan, dan dalam kapasitasnya, dia secara alami tahu dengan jelas apa yang diwakili oleh Huazongdan, yang merupakan pil yang dapat membuat kultivasi Xiao Tian menembus Yuanzhong. Bayangkan ketika Xiao Tian memilih untuk menerobos pil yang digunakan oleh Yuanzhong, pilihan pertamanya adalah pil Huazong. Karena keterampilan Xiao Tian termasuk dalam akumulasi, memecahkan ribuan dengan satu upaya, apa yang disebut efek negatif Huazongdan dianggap tidak ada apa-apanya menurut pendapatnya. Sayangnya, kesulitan pemurnian Huazongdan jauh melampaui pil pemecah penghalang tingkat ke-7, dan tanpa bantuan Xiao Mingyuan, dia tidak punya pilihan selain memilih yang terakhir. Namun, sekarang pil penghalang yang rusak tidak memiliki harapan, dan pikiran di hatinya baru saja menghilang, tetapi sekarang, pil Huazong yang tiba-tiba meningkat di tangan Xiao Yan menyalakan kembali nyala harapan dalam sekejap. Jika kita bisa mulai dengan pil Huazong ini, kultivasi Xiao Tian secara alami akan memiliki solusi. Jangan pikirkan itu, kakek. Kami melawan Xiao Yan. Bagus dia tidak membenci kami. Tidak mungkin dia memberiku pil yang dimurnikan untuk Xiao Xuan. Pada saat ini, Xiao Tian tampaknya melihat ide di hati Xiao Jinghong, tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika dia mengucapkan kata-katanya, Xiao Jinghong tiba-tiba mendapatkan kembali pikirannya dan menghilang dengan harapan yang baru saja muncul di wajahnya. Memang, bahkan Xiao Mingyuan tidak ingin memperjuangkan Xiao Tian, belum lagi Xiao Yan. Namun, ketika orang-orang di kedua sisi berbicara, di antara sekelompok orang di suatu tempat di kehampaan,
beberapa orang parubaya melangkah perlahan, dan kemudian jatuh ke halaman dan menatap Xiao Yan. Xiao Yan, yang tertawa bersama Xiao Xuan, merasa matanya akan datang. Begitu matanya berbalik, dia melihat orang-orang itu. Saat ini, ada 4 orang parubaya di halaman. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah yang kuat dari Yuanzong. Di antara mereka, yang terkuat telah mencapai Yuanzong bintang 5. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak lemah. Tetapi saat ini, mereka tampaknya tidak terlalu ramah ketika mereka melihat Xiao Yan. Pria Xiao Dingtian, Xiao Mingyuan juga jatuh dan menatap orang-orang ini dengan sedikit cemberut, tetapi tidak memberikan wajah yang baik. Di antara keempatnya, seorang pria parubaya yang kuat berjalan maju perlahan dan mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia tertegun dan terpana. Xiao Yan, orang-orang tidak berbicara secara diam-diam. Saya khawatir Anda tidak dapat mengontrol kemampuan boneka ini di tangan Anda. Karena itu, saya harap Anda dapat menyerahkannya dan menyumbangkannya kepada keluarga. Jika pria parubaya itu tidak mendengarnya, jika Xiao Yan benar-benar dapat menyumbangkan boneka ini karena dia hari ini, itu akan menjadi kontribusi besar bagi keluarga. Di masa depan, statusnya secara alami akan naik. Faktanya, orang-orang berpandangan pendek ini sebanding saat ini. Namun, ketika orang parubaya memikirkan ini, mereka tampaknya tidak mempertimbangkan pikiran Xiao Yan. Xiao Yan juga sedikit terpana dengan ini, memandang Xiao Xuan di samping, lalu memandang orang ini dengan aneh dan berkata, "Siapa kamu?" Pria parubaya itu mengangkat kepalanya sedikit, dan wajahnya menunjukkan kepuasan, mengatakan, "Xiao Huan, tetua kabinet keluarga Xiao." "Tidak apa-apa." Dia menjawab dengan lemah. Xiao Yan mengangkat kakinya dan ingin pergi, tetapi kemudian pria parubaya itu tampak dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa maksudmu? Tidak bisakah kamu mendengar apa yang aku katakan?" Xiao Yan berhenti, perlahan menoleh dan melihat yang terakhir, dan berkata dengan dingin, "Jika Anda adalah patriark, saya mungkin ingin memikirkannya, tetapi karena Anda tidak, itu tidak perlu." "Xiao Yan, kamu sombong. Kamu ingin bergabung dengan keluarga Xiao kami, tetapi pada akhirnya, kamu bahkan tidak ingin berkontribusi pada keluarga. Bagaimana kamu bisa begitu egois?" Xiao Huan mengatakan sepatah kata pun. Xiao Yan berbalik dan Xiao Xuan mengerutkan kening. Bahkan Xiao Mingyuan dan Xiao Jinghong melihat yang terakhir dan menggelengkan kepala diam-diam. Jelas, mereka membenci perilaku bodoh orang ini. Mata cahaya dari momen sebelumnya jatuh pada Xiao Huan lagi saat ini, tapi mata Xiao Yan sedikit lebih sekarat. Yang disebut arogansi berarti dia tidak tahu bagaimana menghormati para tetua keluarga, atau apakah Zhao Jin berperilaku buruk dalam keluarga Xiao. Yang disebut keegoisan berarti dia tidak mau melepaskan kepentingannya sendiri, atau apakah orang-orang ini putus asa. Xiao Huan, oke. Mata yang sangat dingin menatap Xiao Huan sampai Xiao Huan tidak bisa menahan rasa takut di lubuk hatinya. "Jika kamu bisa mengalahkannya, terserah kamu apa yang akan dilakukan Raja Utara." Pikiran Xiao Yan bergerak. Raja Utara terbentur dan jatuh ke tanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kemudian kata-kata dari mulutnya membuat hati orang-orang yang hadir melompat. "Raja Utara, bunuh dia." Bang! Begitu suara itu jatuh, telapak kaki Raja Utara menginjak tanah dengan berat, dan lubang selebar setengah meter segera meledak di tanah yang diaspal dengan batu biru. Ketika dia bangun, dia sudah muncul di depan Xiao Huan dalam sekejap mata, tanpa jeda. Satu pukulan diarahkan ke kepalanya. Untuk sesaat, wajah Xiao Huan berubah liar, sumber gas di tubuhnya dengan cepat dimobilisasi, dan tubuhnya mundur dengan cepat. Meski akhirnya berhasil lolos dari tangan besi Raja Utara, wajahnya menjadi merah karena angin kencang yang berkobar, dan bahkan ada beberapa goresan di dahinya. "Xiao Yan, kamu!" Tanpa menunggu Xiao Huan berteriak dengan marah, serangan Raja Utara dipenuhi dengan bau pembunuhan dan penebangan kembali menyerang. Bahkan jika dia tidak terlalu peduli, dia mundur. Pada saat yang sama, sumber gas besar dengan cepat mengembun di tangan kanan, dan kemudian lengannya bergetar aneh. Dengan energi yang luar biasa kuat, dia tiba-tiba menyerang tinju Raja Utara tanpa keinginan. Bang! Ketika keduanya saling bersentuhan, riak angin kencang yang mengerikan tiba-tiba meledak. Di tanah, retakan menyebar dengan cepat dari antara keduanya, dan energi kuat menyapu, secara langsung mengguncang beberapa perabotan dan kerikil di halaman menjadi bubuk. Bersenandung, Xiao Huan mengirimkan dengungan dingin di hidungnya.
Gas sumber melonjak di lengannya, dan kemudian tubuhnya bergetar hebat. Energi mengerikan segera tercurah, berniat untuk mengejutkan Raja Utara kembali. Namun, setelah sumber gas yang ganas pecah, tubuh seperti menara besi Raja Utara berdiri diam, membiarkan energi itu berdampak pada sisik yang menutupi permukaan tubuh. Ketika serangan itu jatuh, tubuh Raja Utara mendesak ke depan dengan tiba-tiba. Pada saat yang sama, kekuatan guntur murni menghilang ke lengan pembentuk dan menyebarkan semua sumber gas, itu juga tanpa ampun menghancurkan beberapa meridian. Sebelum teriakan melengking dari mulut Xiao Huan, tubuh yang didorong ke depan oleh Raja Utara menghantam tubuhnya dengan keras. Untuk sesaat, darah menyembur seperti pegas, dan seluruh tubuh terbang tak terkendali. Setelah menghancurkan beberapa dinding halaman satu demi satu, dia berhenti. Melihat situasi di lapangan, semua orang yang hadir tercengang, dan mata mereka bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat Raja Utara di lapangan. Secara komparatif, keduanya adalah Yuanzong bintang 5, tetapi saat ini, itu hanya pertemuan tatap muka. Xiao Huan dikalahkan secara menyedihkan dalam sekejap. Kekuatan tempur Beiwang sangat mengerikan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.